Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep punya elektabilitas menjulang di sejumlah survei di Jawa Tengah yang jadi basis suara PDI Perjuangan. Benarkah PDIP bakal mempertimbangkan peluang kemenangan jika mengusung Kaisang di Pilgub Jateng? Kita bahas bersama Direktur Indonesian Presidential Studies Mas Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi, selamat sore. Selamat sore, Cindy. Mas Nyarwi, kalau tadi kan LSI bilang sebenarnya elektabilitas Mas Kaisang tinggi karena ada modal Jokowi Effect. Nah, tapi kalau PSI bilangnya iya masyarakat pengen pemimpin muda. Mas Nyarwi ngeliatnya dengan modal itu, Kaisang lebih kuat di mana sih? Jakarta atau Jateng sebenarnya? Ya, kalau Jokowi efek ya, itu saya kira di banyak daerah terjadi gitu ya. Kita lihat mungkin Pilpres kemarin kan, Hmm. eh, kita lihat perolehan dari data survei terakhir ya dari beberapa lembaga survei ke Pak Prabowo, misalnya Prabowo Gibran kan 50 sekian lah, tapi nggak terlalu tinggi ya. Kemudian hasil kemenangannya kan 58. Ya, itu kan menunjukkan Jokowi efek cukup besar ya. Hmm. Tetapi memang kalau khusus untuk pilkada itu juga harus diuji lagi. Kemarin misalnya kan kalau kita simak Litbang Kompas kan mengatakan sekitar berapa itu 53 atau 50 berapa itu ya. Itu apa masyarakat prefer gitu ya pada atau suka memilih calon yang diendos Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kan itu umum ya. Calon siapa saja. Nah, mungkin akan berbeda gitu ya branding apa keluarga Jokowi di sini ya khususnya anak-anaknya di sini yang masuk dalam bursa pilkada adalah Kaisang. Mungkin itu lebih kuat ya efeknya ya. Artinya Jokowi efek itu sebenarnya bisa luas ya ke siapa saja yang di-endorse Jokowi atau siapa yang terasosiasi dengan Jokowi gitu, tetapi efek itu tampaknya lebih kuat khususnya untuk apa namanya keluarga ya Presiden Jokowi. Nah, misalnya contoh ya, banyak juga misalnya contoh di Jateng ini kan ada Pak Lutfi juga ya. Hmm. Pak Lutfi kan dikenal juga sebagai tokoh yang lama ya berkiprah juga membantu Pak Jokowi dari apa di masa ketika jadi wali kota Solo hingga terakhir menjabat Kapolda Jateng misalnya seperti itu. Saya kira posisi Pak Lutfi juga sering diasosiasikan dengan Jokowi, tetapi saya kira Pak Lutfi sendiri secara apa personal, brand personalnya juga jalan ya, artinya tumbuh dan berkembang ya secara independen. Nah, tetapi di sini kita simak kan ada sosok Mas Kaisang kan gitu. Nah, saya termasuk percaya juga bahwa popularitas maupun daya tarik Kaisang di pemilih itu tidak lepas dari bayang-bayang ya, daya tarik dari sosok Presiden Jokowi, kira-kira gitu. Karena menjadi seorang putra presiden ya, populer dikenal sebagai putra presiden meskipun gitu ya, Kaisang juga dilihat ke saat ini menjabat sebagai ketua umum PSI, artinya ketua umum salah satu partai kan gitu partai. Nah, cuma memang begini ya, Cindy ya. Saya kira untuk Jawa Tengah kemarin kalau kita simak ya yang data yang dirilis oleh teman-teman di indikator politik Hmm. itu kan memang masih banyak sebenarnya gitu ya pemilih yang katakanlah masih Masih galau undecided ya. voter, kira-kira gitu ya. 60 sekian persen ya, sepertiga lebih bahkan katanya seperti itu. Nah, dua per tiga lebih. Hmm. Nah, itu kan mengindikasikan bahwa sebenarnya dari aspek top of mind pun itu kan Kaisang juga masih rendah kan, hanya 4% Oke. kalau nggak salah ya. Sementara Pak Ahmad Lutfi itu sudah lebih di atas 8,6. Tetapi kalau di dalam masuk simulasi nama, memang tampaknya Kaisang ini lebih lebih kuat kan gitu. Nah, tapi menurut saya ini tidak lepas dari efek dari popularitas ya. Oke. Popularitas Kaisang sebagai tokoh nasional dan sekaligus sebagai putra presiden. Nah, itu yang menurut saya paling mendasar ya, yang Oke. kemudian ikut mengerek elektabilitas Kaisang dalam simulasi itu. Oke, Itu. Mas Nyarwi, tapi kalau kita lihat kan yang kalau bisa diasosiasikan dengan Pak Jokowi ada Kaisang, ada juga Ahmad Lutfi. Mungkinkah kalau misalnya ternyata di Jateng malah dua-duanya berduet nih? Oh, itu sangat mungkin menurut Hmm. saya. Tapi kan balik lagi ya. Tergantung partai-partai kan, Oke. partai-partai yang menominasikan ya para pasangan calon gubernur, wakil gubernur atau kepala daerah, wakil kepala daerah ini. Karena kan balik lagi pilkada ini juga sebenarnya secara legal yang punya basis otoritas mengajukan kan memang partai politik atau gabungan atau koalisi partai politik. Nah, cuma kalau kita lihat pengaruh Pak Jokowi ke partai politik, pimpinan partai politik juga tinggi kan gitu. Makanya sering disebut potensi cawe-cawe Pak Jokowi dalam pilkada itu dianggap besar sekali kan di situ logikanya. Nah, Artinya partai politik lebih melihat faktor Jokowinya daripada figur Kaisangnya? nah, ini yang menarik, Cindy. Saya kira tidak bisa juga melihat faktor Pak Jokowinya juga. Hmm. Tentu
partai politik akan katakanlah mengambil jalan yang salah kalau misalnya sekedar melihat Pak Jokowinya, tetapi basis dukungan pada Kaisang maupun misalnya contohnya Pak Lutfi ya, kalau mau dipasangkan dengan Kaisang itu tidak meningkat, atau mendapatkan apa kompetitor yang lebih tangguh. Oke. Dan ingat juga ya Cindy, Jawa Tengah ini cukup unik menurut saya. Dalam beberapa kali pilkada, saya contohkan ya, kita bisa simak bareng-bareng ya. Ketika Mas Ganjar maju dalam periode pertama, dan di beberapa teman-teman data survei juga merilis elektabilitas Mas Ganjar itu rendah. Ada yang mengatakan sekitar 7, 8, dan naik 13 dan seterusnya. Nah, sama juga ketika periode kedua Mas Ganjar maju, di sana ada penantang namanya Sudirman Said. Di Oke. beberapa data survei juga disebutkan elektabilitasnya rendah, hanya sekitar 14-an atau 13-an sekian persen. Ya, tetapi faktanya kan dalam pilkada terakhir ya, periode kedua Mas Ganjar itu bertarung Pak Sudirman Said, itu juga Sudirman Said suaranya besar sekali. Ya 44 sekian atau 45%, saya lupa. Tetapi intinya bayangkan dengan modal basis elektabilitas yang rendah begitu bisa ketika pilkada berlangsung kemudian naik signifikan. Hmm. Ya, ini kan artinya apa? Pemilih Jawa Tengah ini saya kira juga tipe pemilih yang mungkin saja selain ideologis, pengaruh-pengaruh partai kuat, tetapi juga saya kira punya kemampuan untuk apa berpikir secara rasional dan juga ada unsur apa katakanlah kemampuan untuk menelaah ya, Oke. dari para tokoh-tokoh yang maju dalam pilkada Jawa Tengah seperti itu. Oke. Nah, Mas Nyarwi, kita kan tahu ya di Pilpres kemarin untuk pemilihan presiden PDIP kalah, tapi di Pilegnya menang untuk Jawa Tengah. Kemudian juga di hasil survei ternyata dua besarnya adalah orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Ini kita gimana membacanya? Jokowi Jateng kan kita tahu sebagai kandang PDIP sebenarnya. Ya, memang saya kira begini, khusus untuk bicara asosiasi pemilih dengan partai atau orang sering menyebutnya partai ID ya, Jawa Tengah itu saya kira kuat sekali khususnya dengan PDIP dan itu terbukti dengan pileg kemarin kan. Itu luar biasa ya, saya kira hasil yang dicapai. Tetapi memang balik lagi ya Cindy, kalau kita bicara di Indonesia ya, eh, apa istilahnya sentralitas partai sebagai aktor politik itu tidak terlalu kuat. Partai berusaha melakukan pelembagaan politik ya, tetapi sesungguhnya yang lebih mudah dilihat kinerjanya itu adalah tokoh-tokoh atau paling mudah dikenal paling enggak adalah tokoh-tokoh. Nah, kebetulan gitu ya di Partai PDIP ini satu selain banyak tokoh gitu ya, itu seringkali juga mungkin apa kemampuan komunikasinya tidak semaksimal gitu ya. Tokoh-tokoh yang bisa memanfaatkan pola-pola komunikasi dengan baik ya, atau misalnya dengan memanfaatkan berbagai instrumen seperti sosial media. Nah, saya kira ini termasuk juga ya, Jawa Tengah hari ini kalau kita lihat ya dari beberapa data survei, sesungguhnya menurut saya ya sudah pada fase kalau dikatakan krisis tokoh ya saya kira juga itu sudah bisa aja dikatakan begitu ya. Kenapa? Karena kan dulu gitu ada tokoh namanya Mas Ganjar, tapi kan udah 2 kali periode maju gubernur, kemarin udah maju pilpres. Pasca Mas Ganjar memang ada beberapa tokoh ya, wali kota Semarang, kemudian beberapa tokoh-tokoh yang lain gitu. Tetapi tampaknya belum cukup dominan dan basisnya biasanya kalau tokoh-tokoh itu dari kabupaten kota itu seringkali kemampuan basis meratanya di sebuah provinsi itu belum apa maksimal. Jadi Oke. maka saya tidak heran misalnya kayak tadi ada Diko, Ganundito, ada apa siapa lagi gitu ya. Itu kan juga dapat basis dukungan yang kuat. Tapi kan saya kira hanya di blok di mana wilayah-wilayahnya masing-masing karena menjabat sebagai bupati atau pimpinan kepala daerah di sebuah kabupaten belum Oke. merata. Nah, tadi yang kita lihat misalnya contoh Tati Yasin ya di data survei indikator itu kan termasuk di urutan ketiga ya setelah Ahmad Lutfi misalnya. Menurut saya itu wajar karena Gus Yasin ini sudah pernah menjadi wakil gubernur dan kemarin juga maju untuk DPD yang saya kira juga daya jangkau sebaran pengaruh ke pemilihnya juga makin meluas gitu. Nah, Oke. ini kan kalau kita lihat polanya ya sebenarnya dilemanya Cindy ya dalam pilkada khususnya untuk pilgub ya saya lihat ini kan ada dua kecenderungan ya dari tokoh yang dinominasikan. Satu tokoh-tokoh nasional yang popularitasnya itu juga nasional gitu. Ada yang kemudian terasosiasi dengan brand yang sangat kuat termasuk Kaisang seperti ini itu apalagi putra presiden, keluarga Presiden Jokowi gitu. Ada juga yang kemudian tidak terasosiasi dengan tokoh yang kuat. Oke. Padahal asosiasi dengan partai aja tidak cukup untuk sebuah pilkada. Itu versi kelompok elit satu. Elit yang kedua adalah elit-elit dari figur-figur kepala daerah di bawahnya, yaitu kabupaten kota.
Oke. Mereka rata-rata kuat dan jawara di masing-masing, tetapi kemudian basis pengaruhnya untuk tingkat kemerataannya itu seringkali tidak maksimal. Makanya itu Oke. saya lihat itu dilema-dilema yang hampir dihadapi oleh semua partai khususnya untuk Oke. pilgub. Oke, Mas Nyarwi singkat saja, Mbak Puan kan terakhir bilang kayaknya lagi mempertimbangkan juga nama Kaisang di Pilgub Jateng. Ini apakah mengarahkan kalau memang ada krisis ketokohan atau hanya cek ombak atau apa? Boleh singkat saja Mas Nyarwi. Ya, saya kira Mbak Puan menyadari itu juga gitu loh. Tentu PDI Perjuangan juga tidak mau ya istilahnya dalam berbagai laga politik itu kemudian kalah atau tertinggal. Tetapi saya kira itu juga bagian dari strategi Mbak Puan juga untuk mempertimbangkan tokoh-tokoh yang dianggap potensial dan bisa kemudian dinominasikan oleh PDI Perjuangan. Nah, hanya Oke. saja gini, itu kan tidak mudah karena PDI Perjuangan ini kan partai yang punya tradisi sangat kuat untuk mengendos kadernya. Sementara ketegasan dari sosok kan Kaisang ini kan ketua umum PSI ya, Oke. yang dulu dirayu-rayu masuk PDI Perjuangan sama Mbak Puan kan gitu. Tapi Oke, akhirnya baik. PSI. Nah, di sini saya Oke. kira terjadi tarik-menarik di dalam PDI Perjuangan Oke, untuk baik. itu tidak mudah saya kira untuk menominasikan Kaisang sebagai kandidat untuk Jawa Tengah. Oke, kita lihat nanti ya, apakah benar ada kejutan di Agustus nanti. Terima kasih Direktur Indonesian Presidential Studies, Mas Nyarwi Ahmad, sudah berbagi untuk Rumah Pemilu. Sehat selalu, Mas. Usai jeda, Saudara, PKB usulkan nama istri selebritas Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dampingi Bobi Nasution di Pilkada Sumut. PKB anggap Nagita mampu dongkrak elektabilitas Bobi Nasution.